Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau membawakan materi tentang uang dalam perspektif ekonomi Islam. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Devanti Febriani, yang kedua Farida Astuti, yang ketiga Muhammad Jafar Hanafi, yang keempat Hati Nur Alawiyah, dan yang terakhir Dewi Nuraini Nasikah. Untuk presentasinya adalah sebagai berikut. Sejarah perkembangan uang. Uang merupakan suatu benda yang secara umum diterima oleh masyarakat, sehingga untuk melakukan transaksi ekonomi tidak mengalami kesulitan. Karena salah satu fungsi dari uang sendiri itu sebagai standar nilai, maka seluruh barang atau jasa dimiliki dengan satuan uang. Berikut ini terdapat 5 tahap perkembangan uang dalam sejarah. Yang pertama itu tahap sebelum perdagangan barter. Kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya itu sangat terbatas. Awalnya manusia itu pada tahap ini cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu dengan cara berburu atau membuat pakaian dengan bahan-bahan yang sederhana. Terus tahap yang kedua itu tahap perdagangan barter. Pada tahap awal dilakukan dengan penukaran antara barang atau barang oleh masyarakat yang saling membutuhkan. Tahap yang ketiga, tahap uang barang. Muncul pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar, misalnya garam. Oleh orang Romawi digunakan sebagai alat pembayaran upah. Tahap yang keempat, tahap uang logam. Mulai digunakan pada abad ke-18 berupa perak atau emas. Uang logam atau emas juga disebut uang penuh. Maksudnya itu nilai intrinsiknya atau nilai bahannya itu sama dengan nilai nominalnya atau nilai dari mata uang tersebut. Tahap yang kelima, tahap uang kertas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan pada skala yang besar. Uang kertas bukan ditentukan oleh nilai intrinsiknya, melainkan dari daya beli uang tersebut. Digunakan secara luas karena sesuai dengan medium pertukaran. Selanjutnya yaitu kriteria dan fungsi uang. Uang memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama dapat diterima oleh umum, yang kedua memiliki nilai yang stabil, yang ketiga mudah dibawa dan disimpan, yang keempat tahan lama, dan yang terakhir mudah dibagi atau dipecah. Fungsi uang yang pertama sebagai alat tukar, maksudnya kita bisa menukar uang yang kita punya dengan barang atau jasa yang kita butuhkan. Yang kedua, sebagai satuan hitung, yaitu uang menunjukkan nilai suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang keempat, sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kelima, sebagai alat pembayaran utang, di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang. Yang keenam, sebagai alat penimbun kekayaan. Maksudnya, uang tidak digunakan seluruhnya untuk kebutuhan konsumsi saja, tetapi disisihkan sebagian untuk disimpan dalam bentuk giro, tabungan, ataupun investasi guna keperluan di masa yang akan datang. Yang ketujuh, sebagai alat pemindah aset. Contohnya seseorang memiliki rumah di suatu daerah dapat memindahkan asetnya ke daerah lain dengan cara menjualnya terlebih dahulu, lalu membeli aset di lokasi yang baru. Dan yang terakhir, sebagai alat pendorong perekonomian. Perekonomian akan semakin berkembang jika nilai uang itu stabil, di mana orang-orang akan tergiur untuk melakukan investasi sehingga perekonomian semakin berkembang. Yang selanjutnya yaitu teori permintaan uang. Yang pertama teori permintaan uang klasik. Menurut David Ricardo yaitu hubungan lurus antara jumlah barang dengan harga suatu barang. Yang kedua menurut Evan Fisher
Nilai suatu barang atau jasa yang dijual harus sama dengan nilai dari barang atau jasa yang dibeli dalam suatu periode tertentu. Menurut Evan Fisher, timbulnya permintaan uang diakibatkan oleh proses dari penggunaan uang sebagai alat transaksi. Nilai uang ditentukan oleh yang pertama jumlah uang, yang kedua cepatnya peredaran uang, yang ketiga jumlah barang yang diperdagangkan. Yang terakhir yaitu menurut Cambridge mengumumkan bahwa fungsi dari uang adalah alat tukar umum. Yang kedua, permintaan akan uang dipengaruhi oleh tingkat bunga, besarnya kekayaan masyarakat dan harapan masyarakat di masa mendatang. Yang kedua, teori permintaan uang Keynes yang menjelaskan bahwa 3 faktor orang memegang uang, kemudian faktor yang menentukan tingkat bunga. Faktor yang menentukan tingkat bunga yaitu kebutuhan dana, tingkat target laba, kebijakan pemerintah, jangka waktu, dan reputasi perusahaan yang ada. Dalam hal ini, teori keuangan Keynes menerangkan bahwa tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang. Tujuan masyarakat meminta atau memegang uang itu ada 3. Yang pertama, motif transaksi, yang kedua motif jaga-jaga, dan ketiga motif spekulasi. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi ini manusia dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan uang. Saat membutuhkan uang dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima. Semakin tinggi pendapatan yang diterima, semakin tinggi pula motif untuk bertransaksi, dan semakin tinggi motif untuk bertransaksi, maka semakin tinggi pula permintaan akan uang. Contoh pada saat Lebaran. Pada saat Lebaran ini permintaan akan uang meningkat, dipengaruhi oleh tingginya pendapatan yang diterima oleh masyarakat dan semakin tingginya kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, dan membuat semakin tinggi pula permintaan akan uang. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga ini akan terjadi atau akan muncul untuk menghadapi kejadian atau kebutuhan yang di masa mendatang. Sebagai contoh, asuransi dan tabungan. Ini dilakukan karena di masa mendatang kita tidak tahu apa yang terjadi, dan sewaktu-waktu kita bisa menggunakan asuransi atau tabungan tersebut untuk kebutuhan yang tidak terduga. Yang terakhir, motif spekulasi. Motif spekulasi ini masyarakat umumnya yang berpendapatan tinggi melakukan transaksi yang bersifat spekulasi untuk mencari keuntungan. Contoh, tanam modal, investasi, juga bermain di bursa efek. Hal ini menyebabkan akan tingginya permintaan uang semakin tinggi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, permintaan uang menurut mazhab Iqtisaduna. Menurut mazhab ini, permintaan uang hanya ditujukan untuk 2 tujuan pokok saja, yaitu transaksi dan jaga-jaga untuk investasi. Yang kedua adalah permintaan uang menurut mazhab mainstream. Perbedaan ini dapat dilihat dari 2 mazhab ini. Dilihat bagaimana perilaku permintaan uang untuk motif jaga-jaga dan variabel apa yang mempengaruhi motif jaga-jaga tersebut. Landasan filosofi dari teori dasar permintaan uang ini adalah menegaskan bahwa Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk alokasi secara maksimum dan efisien. Pengenaan pajak pada aset produktif yang menganggur juga ada strategi utama yang digunakan mazhab ini. Yang ketiga adalah permintaan uang menurut mazhab alternatif. Permintaan uang dalam mazhab ini sangat erat dengan konsep endogenous uang dalam Islam. Teori endogenous itu sendiri diartikan sebagai keberadaan uang pada hakikatnya adalah
representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Teori ini kemudian menjadi jembatan antara pertumbuhan uang dalam sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang dalam sektor real. Al-Quran dan hadis. Uang di dalam ekonomi Islam merupakan suatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari peradaban Romawi, dan dirham adalah mata uang perak yang diambil dari peradaban Persia. Dalam surat At-Taubah ayat 34 menjelaskan, jika seseorang menimbun emas, perak, ataupun uang dalam bentuk kekayaan dan dia tidak mau memberikan zakat, maka Allah akan memberikan azab yang pedih untuknya. Al-Quran juga menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur dan ditemukan oleh musafir yang menimba. Kemudian ia dijual menjadi budak dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dirham di sini berarti uang logam yang terbuat dari perak. Dari penjelasan tadi menyimpulkan bahwa uang dalam Islam tidaklah dilarang. Bahkan uang sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Artinya, konsep penemuan uang sebagai alat dalam perdagangan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Selanjutnya, uang perspektif Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa fungsi uang ada dua. Yang pertama, uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang, sekaligus membandingkannya dengan barang yang lain. Atau dalam ekonomi konvensional, fungsi ini disebut sebagai unit of account, di mana nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan. Misalnya, harga sepasang sepatu senilai 50.000. Yang kedua, uang dijadikan sebagai sarana pencapaian tujuan dan untuk mendapatkan barang lain, atau dalam ekonomi konvensional disebut sebagai medium of exchange. Pernyataan Imam Al-Ghazali tersebut menunjukkan bahwa uang berfungsi sebagai unit of account atau alat satuan hitung dan medium of exchange atau alat pertukaran atau penengah. Maka dapat disimpulkan bahwa uang dapat mengukur nilai harga berbagai komoditas dan jasa, sehingga mampu menengahi kepentingan antara penjual dan pembeli secara mudah dan adil. Jadi, motif seseorang memegang uang tunai tidak lain adalah motif untuk transaksi.